Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah, senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di channel Tazkiyatun Nafs. Semoga dengan menyimak video ini senantiasa Allah memberikan rahmat dalam ketaatan, kesehatan, barakah umur dan bahagia dunia dan akhirat. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan, yang rezekinya sempit dilancarkan, dan yang sedang terlilit hutang semoga Allah melunaskannya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada kesempatan video saya kali ini saya akan menyampaikan tentang orang-orang yang menjadi pilihan Allah. Apakah kita termasuk salah satunya? Simak penjelasan berikut. Di luar para nabi dan rasul, ada orang-orang yang Allah pilih sebagai hambanya yang istimewa. Di antara bentuk keistimewaan itu ialah penyebutan namanya di dalam Al-Quran. Misalnya Ibunda Nabi Isa alaihi salam, yakni Ibunda Maryam binti Imran alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus menamakan sebuah surah di dalam kitabnya dengan nama perempuan tersebut. Tidak hanya itu, dialah wanita terpilih untuk melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Rasul tersebut lahir tanpa ayah, melainkan melalui tiupan ruh Allah Azza wa Jalla yang Maha Suci. Dalam surah At-Tahrim ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ataupun ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Selain Ibunda Maryam, ada pula hamba Allah yang termasuk istimewa. Dia adalah Luqmanul Hakim. Nama lelaki soleh ini Allah pilih menjadi nama sebuah surah di dalam Al-Quran. Sosok yang bijaksana itu dikenal karena nasihat-nasihatnya yang penuh hikmah. Al-Quran merekam sebagian dari berbagai petuah Luqman untuk anaknya. Di antaranya ialah arti dari surah Al-Luqman ayat 13, yaitu, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Itulah perkataan dari Luqmanul Hakim. Orang-orang yang sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada pula yang istimewa dalam hal ini. Sebut saja Abu Bakar As-Siddiq. Dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayahanda Ummul Mukminin Aisyah itu berkesan khusus. Beliau menggelarinya As-Siddiq karena sahabatnya itu selalu membenarkan
apa-apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Abu Bakarlah yang terpilih untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesaat sebelum berangkat, sosok yang kemudian menjadi khalifah pertama itu bertanya kepada beliau, "As-suhbahyan ya Rasulullah, apakah diriku yang akan menemanimu dalam hijrah, wahai Rasulullah?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Ya." Dengan keistimewaan ini, Abu Bakar sangat bahagia. Di dalam Gua Thur, ia berusaha melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai peristiwa itu, turunlah wahyu, yakni Al-Quran, surat At-Taubah ayat 40. Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia satu dari 2 orang yang berada dalam gua. Keteladanan Abu Bakar tercermin dalam hadis berikut. Suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ditimbang keimanan Abu Bakar dengan keimanan seluruh umat manusia, akan lebih berat keimanan Abu Bakar. Itulah kisah singkat tentang Abu Bakar As-Siddiq. Tokoh lainnya ialah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Tatkala turun Al-Quran surat Al-Bayyinah, dirinya menjadi yang paling bersukacita. Bagaimana tidak, dengan datangnya wahyu Allah Ta'ala itu, ia mendapatkan keistimewaan khusus. Ubay memang seorang sahabat yang ahli membaca Al-Quran. Ia pun dipercaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menuliskan wahyu. Malaikat Jibril alaihissalam yang membawa surah Al-Bayyinah itu pun kemudian menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sang malaikat menjelaskan, Allah Ta'ala telah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar membacakan surah itu kepada Ubay. Tak lama setelah itu, beliau langsung menemui Ubay dan membacakan surah tersebut kepadanya. Ubay sangat bahagia sampai-sampai meneteskan air mata. Semoga kita termasuk salah satu di antara mereka. Sahabatku yang dirahmati Allah, itulah beberapa orang pilihan Allah yang dipilih oleh Allah di dunia dan akan menjadi kekasih Allah di akhirat pula. Semoga kita bisa menjadi salah satu manusia-manusia pilihan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.